bercerita sepanjang hari. Anda tahu kenapa? Tapi sepertinya saya pun tidak bisa bercerita selama berjam-jam kepada orang lain. Padahal ada banyak hal yang telah saya pikirkan, tapi entah kenapa mulut saya menahan banyak kata-kata untuk dikeluarkan. Nanti Anda temukan jawabannya. Dan itu lebih jelas ketika ada seseorang yang membuat Anda kesal. Dan dalam keadaan seperti itu, Anda sangat mudah mencaci maki dengan diri Anda sendiri. Tapi jangan sampai orang itu tahu, karena Anda akan berubah menjadi baik-baik saja. Bahkan ekstrovert pun saya pikir tidak juga berani mencaci orang lain di hadapan orang itu langsung. Biasanya mereka akan mencari orang-orang seperti kita untuk bergosip. Namun bagi introvert, cukup bicara dengan diri sendiri sudah membuat kami menjadi lebih kuat. Dan dalam keadaan santai atau sekedar mengisi ulang, kami juga sering menggunakannya. Walaupun saya banyak diam dalam kelompok dan orang-orang berpikir jika saya orang yang pemalu, namun sebenarnya saya bukan keduanya. Karena sebenarnya pikiran saya berisik untuk menghitung ulang pendapat yang kemungkinan akan saya katakan. Jelas saya akan berbicara jika topik pembicaraan sesuai dengan minat saya. Namun orang-orang tidak berhenti bicara. Tidak ada yang memberi saya ruang untuk berbagi, agar saya dapat menumpahkan apa yang telah lama saya pikirkan. Mereka tidak menyadari bahwa saya membutuhkan kesempatan ini. Ayolah, saya butuh sedikit keheningan untuk menampilkan diri. Karena saya tidak bisa begitu saja memotong pembicaraan orang lain. Jadi, saya tunggu. Kadang-kadang saya menunggu terlalu lama hingga akhirnya topik baru telah dipilih sebelum akhirnya saya siap untuk berbicara. Namun terkadang ketika kesempatan itu datang kepada kita, pada saat itu saya hampir gemetar karena ingin berbicara dan antisipasi berlebihan menyebabkan kata-kata yang hampir tidak sefasih seperti yang saya rencanakan. Dan beberapa orang di meja mengartikan dengan makna yang berbeda. Saya tidak berani melanjutkan. Jadi saya menutupnya dengan kalimat "iya" agar percakapan cepat selesai. Mengapa introvert bergumul dengan pencarian kata? Saat kita berbicara dengan lantang, kita para introvert seringkali kesulitan menemukan kata yang kita inginkan. Kita mungkin terdengar seperti kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, meskipun mungkin kita tahu. Pengambilan kata adalah masalah bagi beberapa introvert, karena seiring dengan pemrosesan yang lebih dalam, kami lebih mengandalkan memori jangka panjang daripada memori jangka pendek. Butuh waktu lebih lama untuk mengakses memori jangka panjang, dan kami membutuhkan sesuatu yang mengingatkan kami pada kata untuk menjangkau memori jangka panjang dan mengeluarkan kata yang tepat yang kami inginkan. Tulis Dr. Marty Olselane dalam bukunya yang berjudul The Introvert Advantage. Dalam perjalanan saya menjadi introvert, saya mendapatkan terapi untuk mengatasi kecemasan sosial dan belajar bagaimana merasa nyaman di sekitar orang lain. Ini seperti ulat yang malu-malu ketika berjalan, namun sekarang ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang dapat terbang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kuncinya Anda harus menjadi kepompong, artinya Anda harus fokus dengan hobi Anda, dan Anda harus lakukan hobi itu terus-menerus hingga Anda ahli dalam bidangnya. Sampai waktunya Anda akan merasa lebih percaya diri, karena Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki minat yang sama, namun memiliki pengetahuan yang dapat Anda bagikan, sehingga percakapan menjadi lebih mudah.